Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputuria Liliasari, NIM P077134018098. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Kandungan Rodamin B pada saus tomat yang digunakan pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Burhanuddin, SSI M Biomed selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Iwayan Karte, SPD MSI selaku anggota penguji. Dan yang saya hormati Ibu Nur Habibah, SSI MSC selaku anggota penguji. Selanjutnya itu latar belakang. Di Indonesia, penyakit karena makanan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hampir setiap tahun keracunan selalu ada dan angka kejadiannya cukup tinggi. Menurut data BPOM tahun 2019, dari 77 kejadian luar biasa keracunan pangan yang terjadi, agen penyebab yang tertinggi yaitu mikrobiologi dengan 35 kejadian, dan 5 kejadian terkonfirmasi. Selain itu, agen penyebab kimia dengan 9 kejadian dan 5 kejadian terkonfirmasi. Sisanya sebanyak 27 kejadian tidak diketahui penyebabnya. Secara garis besar, bahaya yang terdapat pada pangan digolongkan menjadi dua, yaitu bahaya kimia dan bahaya biologi. Salah satu penyebab keracunan makanan adalah adanya cemaran kimia dalam makanan tersebut. Bahaya kimia terjadi antara lain karena penggunaan bahan tambahan makanan yang diizinkan dan penyalahgunaan pemakaian bahan kimia yang berbahaya. Bahan tambahan pangan yaitu penggunaan zat pewarna yang diizinkan dan dilarang untuk pangan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012. Akan tetapi, dalam masyarakat seringkali terjadi penyalahgunaan zat pewarna untuk bahan pangan. Timbulnya penyalahgunaan tersebut antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai zat pewarna untuk pangan. Dan di samping itu, harga zat pewarna untuk industri jauh lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna untuk pangan. Salah satu bahan kimia yang berbahaya yang masih digunakan adalah rodamin B. Rodamin B merupakan pewarna sintetik yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. Rodamin B sendiri dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, pada saluran pencernaan, dan juga keracunan, serta dapat menyebabkan kanker hati. Menurut data BPOM, kasus penyalahgunaan zat pewarna berbahaya seperti rodamin B sebagai bahan tambahan pangan masih banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Jayapura, Bogor, dan juga Jember. Di Bali sendiri terdapat 2 kabupaten dengan temuan rodamin B, yaitu Denpasar dan Buleleng. Menurut Kepala BPOM Bali, sejak tahun 2018, Bali menduduki peringkat keempat se-Indonesia tentang penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Salah satu temuannya adanya kandungan rodamin B. Dalam sidak BPOM Denpasar, sebanyak 12 sampel makanan diuji, 1 diantaranya positif mengandung pewarna sintetik yang tidak diizinkan, yaitu rodamin B. Beberapa penelitian mengenai rodamin B. Yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmah pada tahun 2019 menunjukkan 5 sampel saus yang berbeda diidentifikasi dan ditemukan 1 sampel saus yang positif mengandung rodamin B. Selanjutnya, pada penelitian Laksmita pada tahun 2018 yang dilakukan di pasar modern dan tradisional Kota Denpasar, dari 5 sampel yang diambil dari pasar tradisional dan dianalisis, 2 diantaranya positif mengandung rodamin B. Serta pada penelitian oleh Rahmah dan Handayani pada tahun 2013 mengenai kajian pangan pentol cilok di Desa Balarejo, Kecamatan Kedungpring, ditemukan 3 sampel saus tomat positif mengandung rodamin B. Cilok merupakan makanan ringan yang menyerupai pentol yang terbuat dari kanji, berasa gurih dan juga kenyal.
cilok dan komponen pendukung lainnya yaitu saus tomat tergolong dalam kategori makanan pedagang kaki lima. Saus tomat sendiri merupakan jenis bahan penyedap yang bisa ditambahkan pada makanan. Saus dapat diartikan sebagai cairan kental yang terbuat dari pasta atau bubur buah yang mampu memberikan aroma dan rasa yang khas pada suatu makanan. Kelurahan Panjar merupakan kelurahan yang menjadi salah satu wilayah yang memiliki aktivitas yang cukup ramai dan padat, dikarenakan wilayah ini terdapat tempat untuk menempuh pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, serta terdapat banyak perkantoran. Dengan adanya aktivitas yang ramai dan juga tinggi, maka banyak pedagang yang menjajakan jualannya di pinggir jalan. Salah satunya itu pedagang cilok. Jajanan cilok yang dilengkapi komponen lainnya seperti saus tomat, kecap, dan juga saus kacang membuat masyarakat senang untuk menikmatinya, serta ditambah akses yang mudah dan harganya yang murah. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimanakah gambaran rodamin B pada saus tomat yang digunakan pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjar, Kecamatan Denpasar Selatan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama, tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui kandungan rodamin B pada saus tomat yang digunakan pedagang cilok. Tujuan khusus yang pertama untuk mengetahui karakteristik pedagang cilok meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama berjualan, sumber saus, jenis zat warna yang digunakan, serta pengetahuan mengenai pewarna rodamin B pada saus tomat yang digunakan oleh pedagang cilok. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik fisik saus meliputi warna, tekstur, kelarutan dalam air yang digunakan oleh pedagang cilok. Yang ketiga, untuk menganalisis kandungan rodamin B pada saus yang digunakan oleh pedagang cilok. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat praktisnya untuk masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memilih saus tomat yang aman dikonsumsi. Manfaat untuk pemerintah yaitu memberi masukan agar lebih mengawasi bahan tambahan pangan khususnya pewarna pada saus tomat yang digunakan oleh pedagang cilok. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti sebagai referensi pelengkap dari penelitian yang sejenis. Manfaat teoritisnya, bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai analisis rodamin B pada saus tomat serta memberikan informasi dan dijadikan referensi untuk penelitian yang terkait. Selanjutnya, bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Adapun yang dibahas dalam tinjauan pustaka yang kali ini yaitu yang pertama, keamanan pangan. Yang kedua, mengenai bahan tambahan pangan, meliputi pengertiannya, lalu ada tujuannya. Yang ketiga, meliputi pewarna makanan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintesis. Yang keempat itu rodamin B, meliputi pengertian dan karakteristik, serta metabolisme dan efek bagi tubuh. Lalu ada makanan cilok. Kemudian mengenai saus tomat. Yang terakhir mengenai analisis uji bahan tambahan pangan. Metode yang digunakan itu yang pertama ada kromatografi dengan benang wol, yang kedua ada metode kolom poliamida, yang ketiga kromatografi lapis tipis. Selanjutnya, kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep tersebut, dapat dijelaskan bahwa kualitas saus tomat dipengaruhi oleh faktor kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku saus tomat dapat dipengaruhi oleh karakteristik dari pedagang, diantaranya pengetahuan, pendidikan, dan lama berjualan. Dalam pemilihan kualitas bahan baku, biasanya produsen memilih bahan tambahan pangan yang akan digunakan, salah satunya yaitu pewarna. Agar warna dari saus tomat tersebut menarik, jenis zat warna yang dipilih tersebut tidak jarang adalah zat warna yang tidak diizinkan, yaitu rodamin B. Kandungan rodamin B dapat ditentukan dengan pemeriksaan laboratorium. Di antaranya, secara fisik dapat dilihat dari warna, tekstur, dan kelarutan dalam air. Dan dengan kimia dengan menggunakan alat KLT untuk melihat sampel tersebut positif atau negatif.
Variabel penelitian yang digunakan yaitu kandungan rodamin B pada saus tomat yang digunakan pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, rodamin B. Rodamin B merupakan pewarna sintetis yang biasanya digunakan pada industri kecil, berbentuk serbuk dan berwarna merah keunguan, dan dilarang digunakan pada tambahan pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/5/1985. Ciri-ciri makanan atau minuman yang menggunakan pewarna ini akan memiliki warna merah yang mencolok. Cara pengukuran yaitu uji kualitatif dengan metode KLT. Skala pengukuran menggunakan nominal dengan kategori positif mengandung rodamin B serta negatif tidak mengandung rodamin B. Yang kedua, saus tomat. Saus tomat merupakan bahan pelengkap sebagai tambahan untuk menambahkan cita rasa makanan. Tekstur dari saus tomat ialah kental dan berwarna merah serta aroma yang menggugah cita rasa dengan bahan utamanya adalah buah tomat. Warna saus tomat biasanya merah terang. Saus tomat yang akan diperiksa adalah 16 sampel yang diambil di wilayah Kelurahan Panjer. Cara pengukuran dilakukan pengamatan fisik secara langsung. Skala pengukuran yaitu nominal. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Lalu ada alur penelitian. Yang pertama, pengambilan dan pengumpulan sampel saus tomat di pedagang cilok. Yang kedua, wawancara dengan pedagang cilok. Selanjutnya, observasi sifat fisik sampel saus tomat. Dilanjutkan dengan pembuatan larutan baku pembanding. Lalu, pemisahan zat warna dengan uji benang wol. Dilanjutkan analisis sampel dan larutan baku pembanding dengan KLT. Selanjutnya, mencatat dan menghitung nilai RF tiap noda dibantu dengan lampu UV 254 nm dan 366 nm, serta visualisasi dengan menggunakan pereaksi semprot. Lalu dibandingkan nilai RF dan warna noda sampel dengan larutan baku pembanding. Lalu analisis data dan yang terakhir penyusunan laporan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai April 2021. Tempat penelitian yaitu pengambilan sampel dilakukan di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Pemeriksaannya dilakukan di Laboratorium Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Denpasar. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yaitu 16 pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Sampel penelitian yaitu saus tomat yang digunakan oleh 16 orang pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Lalu, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan sampling jenuh. Selanjutnya ada jenis sampel. Jenis sampel yang digunakan yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer berupa data karakteristik dari pedagang cilok, data pengamatan fisik terhadap saus tomat yang dicurigai mengandung rodamin B dan data kandungan rodamin B. Data sekundernya yaitu hasil penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal yang akan dipublikasi, kemudian digunakan sebagai acuan teoritis dalam penulisan proposal karya ilmiah ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pemeriksaan laboratorium, dan observasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan kromatografi lapis tipis, kamera, alat tulis, lembar wawancara, dan lembar observasi. Alat bahan dan prosedur kerja. Alat yang digunakan meliputi pipet tetes, pipet kapiler, tabung reaksi, labu ukur, batang pengadu, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, neraca analitik, penangas air, chamber, dan kromatografi lapis tipis. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel saus tomat, benang wol, aquades, larutan asam asetat 10%, amonia pekat, N-butanol, asam asetat glasial, rodamin B, serta plat KLT. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, persiapan sampel. Alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian, sampel saus tomat disiapkan sebanyak 20 gram. Lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambah aquades 40 ml. Kemudian ditambahkan 10 tetes asam asetat 10%.
Lalu dimasukkan benang wol dan dipanaskan pada penangas air. Benang wol yang telah berwarna dicuci berulang hingga bersih. Benang wol yang telah bersih dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan 10 ml Aquades. Kemudian ditambah 5 tetes amonia pekat dan dipanaskan hingga larutan tersebut kurang lebih 1 ml. Kemudian benang wol diperas. Hasil perasan tersebut ditambahkan 1 ml Aquades dan ditampung pada tabung reaksi. Yang kedua yaitu persiapan sampel pembanding dengan menimbang 50 mg rodamin B lalu dilarutkan dengan 100 ml Aquades. Yang ketiga, identifikasi dengan KLT. Plat KLT digaris 2 cm dari sisi plat, kemudian ditandai tempat sampel dengan tanda titik berjarak 1,5 sampai 2 cm tiap sampel. Kemudian dilakukan penjenuhan pada bejana kromatografi dan selanjutnya dilakukan penotolan. Lalu ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan data yaitu data yang diperoleh dari hasil uji kandungan rodamin B pada saus tomat dan observasi pada pedagang akan diolah dengan menggunakan teknik tabel pengolahan data secara tabulasi, yaitu teknik penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi. Kemudian ada analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif, disajikan dalam tabel, dan dijabarkan secara naratif, yaitu menguraikan serta menjelaskan tentang hasil pengamatan. Sekian pemaparan materi proposal karya tulis ilmiah saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.